Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Yago Channel di sini. Semoga kalian di sana semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun semuanya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa qala fi kitabihil karim walau nafaru min kulli qadrin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu bima utiya min kalamil karim man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din muttafaqun alayh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil warḍa'na ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa ketemu lagi dalam kajian ilmu fikih Syafi'iyah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini pertanda bahwa kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang baik dalam beragama, orang yang selamat dalam kehidupan dunia dan bahagia di kehidupan akhirat. Amin. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu masalah sesuatu yang mewajibkan mandi besar, mandi yang pakai niat dan harus merata seluruh badan. Jadi ini mandi yang bersifat ibadah, ada pahalanya, sehingga ada peraturan cara apa namanya itu, membernya itu ada tata caranya, tidak sembarangan mandi. Nah, sesuatu yang mewajibkan atau menyebabkan mandi yang seperti itu adalah maaf ya, pasal sebelumnya belum dikaji. Pasal sebelumnya yaitu sesuatu yang merusak wudhu. Kita berwudhu, nah wudhu kita itu bisa rusak. Artinya rusak, tidak bisa dipakai untuk melaksanakan ibadat yang diwajibkan wudhu, seperti sholat, tawaf, gitu ya. Faslun walladhi yanqudu al-wudu'a sittatu asya'. Sesuatu yang bisa merusak wudhu itu ada 6 perkara. Dan ini harus kita kenali karena berhubungan dengan status wudhu kita. Jangan sampai kita menganggap sudah wudhu, punya wudhu, padahal baru saja kita mengalami sesuatu yang menyebabkan rusaknya wudhu.
Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua. Itu yang pertama. Jalan dua ini apa ya? Jalan dua yaitu jalan depan dan jalan belakang. Maksudnya jalan ini jalan saluran pembuangan kotoran dari dalam tubuh, gitu ya. Tubuh kita ini kan dalam proses biologisnya kita memasukkan makanan supaya diproses, nutrisi vitaminnya diambil oleh tubuh. Ini ada ampas atau limbahnya, baik cair maupun padat. Yang cair biasanya dikeluarkan dari jalan depan, kalau yang padat dikeluarkan dari jalan belakang, gitu ya. Tapi tidak hanya itu saja yang keluar dari jalan depan dan belakang, tidak hanya cair saja. Umpama ada orang yang mengidap batu empedu, bukan batu empedu ya, kantong kemih ada batunya itu ya, cincin batu. Nah itu kan bisa saja keluar batu ya, meskipun ukurannya kecil. Ketika keluar batu dari depan itu juga wudhunya rusak. Tidak hanya yang berupa cairan saja alias kencing, yang dari belakang juga seperti itu. Tidak hanya yang padat saja, umpama berupa angin juga merusakkan. Umpama ada orang yang pernah makan uang logam atau kelereng. Nah, terus pada satu saat kelereng itu keluar dari jalan belakang dan berupa kelereng bersih, gitu ya. Itu juga merusak wudhu meskipun yang keluar adalah kelereng. Atau mungkin orang itu mengidap cacing, jadi di dalam perutnya ada cacingnya. Nah, terus cacingnya itu keluar dari jalan belakang, entah itu cacing yang kecil-kecil alias kremi itu ya, atau mungkin cacing yang panjang, cacing gelap itu sama-sama bisa merusak wudhu. Hukum ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aw jaa'a ahadun minkum minal ghaibi, atau salah satu dari kalian melakukan buang air kotor, buang air. Maksudnya buang air ini membuang sesuatu min makani qada'il hajat, dari tempat biasa dibuangnya kotoran. Tapi di sini memakai istilah hajat, kebutuhan, gitu ya. Memang harus dikeluarkan, hidungnya dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, kotoran itu akibatnya akan meracuni tubuh, mengganggu kinerja tubuh, sehingga memang harus dikeluarkan, ya. Harus dikeluarkan. Jalan dari untuk mengeluarkan itu disebut jalan depan dan jalan belakang. Dan juga dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Faqala rajulun min ahli al-hadramaut, mal hadath ya Abu Hurairah? Qala usahun au durhun. Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima sholatnya kalian
kalau kalian berhadas sampai kalian berwudu. Nah, di sini akhirnya ada orang lain yang bicara, bertanya, apa maksudnya hadas ini? Orang dari Hadrami, dari Yaman bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, emangnya hadas itu apa? Ya Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, Usahun au jurobun, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Dan dari sini akhirnya dibiaskan pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kedua jalan itu, baik itu berupa apapun, cair, padat, angin, maka hal itu menyebabkan hadas, ya. Dan harus wudu kalau mau melakukan ibadah yang mensyaratkan wudu. Terus yang kedua adalah yang merusak wudu, wan naumu ala ghairi hay'atin mutamakkinin, tidur dalam posisi yang tidak stabil, tidur dalam posisi yang tidak stabil. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda yang diriwayatkan dari Abu Dawud, an Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, wika usabi al-ainan fa'annama falyatawaddah. Artinya talinya dubur atau jalan belakang itu adalah kedua mata. Barang siapa yang tidur maka dia harus berwudu. Maksudnya bagaimana ini? Ketika orang tidur maka tali yang diistilahkan oleh Nabi tadi, tali itu akan kendor karena merifatnya terkejar atau kesadarannya hilang. Nah ini kalau posisinya tidak stabil dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidak tertutup apapun itu duburnya, maka otomatis dubur itu akan keluar angin karena talinya tadi kendor. Penyebab kendornya karena matanya terpejam. Jadi di sini diistilahkan oleh Nabi tali karena dulu kalau kantong itu kan ditali, tali di atasnya itu. Kalau sekarang kan dijahit kalau dulu kan kantong itu ditali, jadikan satu itu ditali. Nah ini kan kalau longgar talinya otomatis isinya bisa keluar. Sehingga di sini dikatakan posisinya harus stabil, maksudnya ketika tidur dengan posisi yang duburnya itu tertutup, tertekan, maka hal ini bisa tidak merusakkan wudu. Ya. Kayak duduk dengan ini, ketika tertidur, maka duburnya itu tidak akan mengeluarkan apapun. Beda kalau posisi terletak atau posisi tidurnya itu agak sengkletan gitu ya, nah, itu beda karena itu nanti tubuhnya bisa mengeluarkan angin dan mengakibatkan batal gitu ya. Jika kalau kita Jumatan itu kita harus benar-benar menjaga posisi duduk kita, jangan-jangan di tengah-tengah khutbah kita tertidur. Kalau sampai tidak dijaga posisi kita dengan posisi yang stabil, kalau miring-miring gitu ya, sampai apalagi sampai sengkenan gitu, nah berarti ini wudunya batal. Jangan nekat sholat nantinya ya. Begitu batal harus ambil wudu, sebelum menyesal karena
saat ternyata wudunya rusak. Jadi harus dijaga ya. Wajawalul akli yang selanjutnya yang bisa merusakkan itu adalah wajawalul akli bisukrin marotin, hilangnya kesadaran akal karena mabuk atau karena sakit. Kalau mabuk jelas ya, mabuk itu kesadarannya hilang. Tapi kalau sakit, apa ada sakit yang sampai kesadaran hilang? Ada apa itu? Ayat ya, sakit ayat. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Umamul Khamsah. Ada 5 imam hadis yang meriwayatkan dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, man hassa hilangnya akal di sini sebab mabuk ataupun sakit ini itu dikiaskan dengan tidur tadi, dikiaskan dengan tidur, di mana tidur itu kan posisinya orangnya kehilangan akal ya. Cuma kalau tidur ini ada pengecualian tentang posisi yang mungkin posisi yang stabil dengan kondisi tidur. Nah, itu dihukumi tidak merusak wudu. Tapi dalam hal kehilangan kesadaran ini dikiaskan kepada mabuk dan sakit yang sampai menghilangkan akal. Daripada kehujanan, sehingga ketika kita ada orang yang mabuk sampai hilang kesadarannya itu, maka dia wudunya batal ya. Atau ayahnya kumat gitu ya, ada orang ayahnya kumat, maka dia wudunya batal. Atau tiba-tiba jiwanya kumat, sakit jiwanya saraf gitu ya, akhirnya sampai tidak kesadarannya di luar kesadaran dia, ini juga wudunya batal. Wudunya batal. Sehingga ketika mau sholat dia sudah sadar, maka dia harus mengambil air wudhu. Selanjutnya yang merusak dari wudhu adalah walam syurrojuli al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi ta'ilin, menyentuhnya orang laki-laki kepada orang perempuan atau sebaliknya ya, menyentuhnya orang perempuan kepada laki-laki yang ajnabiyah. Apa maksudnya ajnabiyah ini? Ajnabiyah adalah orang yang boleh dinikahi, orang yang boleh dinikahi itu disebut ajnabiyah. Nah, ini ada bahasannya tentang mahram. Di luar mahram itu disebut ajnabiyah. Salah satu contoh ajnabiyah itu adalah saudara sepupu, misalnya ini juga ajnabiyah karena boleh dinikah, dan keturunannya orang sepupu dan seterusnya ya. Doang itu boleh dinikah. Tapi kalau keponakan dari saudara itu masih mahram, tak boleh dinikah, sehingga ketika tersentuh tidak berdasarkan wudu kalau yang mahram. Nah, mertua juga itu bukan ajnabiyah, sehingga ketika kita punya wudu terus salaman untuk mertua yang lain jenis itu tidak membatalkan wudu kita. Baik mertua kita maupun kita
jadi sekarang, karena jarang sekali orang yang mau menyusui anaknya orang lain. Nah, kalau orang dulu kan itu sudah hal biasa, dan itu memang harus diteliti, ditanya, karena kalau sudah saudara satu siswa kan tidak boleh menikah menjadi makro, sehingga hal itu harus ditanya, harus diceritakan besoknya atau nantinya kepada si anak, kamu saudara susu sama ini, gitu ya, supaya tidak terjadi pernikahan yang tidak sah, pernikahan yang salah. Jadi menyentuhnya tadi itu dengan tanpa ada penghalang. Jadi boleh ketemu boleh, boleh ketemu boleh. Nah ini bisa merusak dulu. Kalau ada penghalangnya sama menyentuhnya dengan pakai sarung tangan, atau menyentuhnya terhalang oleh baju kain tadi, nah itu tidak merusak dulu, tidak merusak dulu. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allah maskumul nisa, Allah maskumul nisa. Di sini dalam pembahasan masalah wudhu. Ayat ini berhubungan dengan masalah wudhu, di mana ketika kamu menyentuh perempuan karena rusaklah wudhu kamu. Jadi ayat ini adalah potongan dari ayat yang masalah wudhu. Kalau satu adalah awal itu besar. Kalau tadi di mana saya ngomong itu ya selanjutnya itu. Selanjutnya yang bisa merusak wudhu lagi adalah wa masu farsil adami bila dinil kafi, menyentuh farsinya manusia dengan menggunakan telapak tangan. Telapak tangan seperti yang ini ya. Telapak tangan itu ketika kita taruh yang tidak terlihat, itulah telapak tangan. Telapak tangan yang dilihat warnanya cerah ini ya. Itu batinnya batin dari telapak tangan. Nah ini kalau kita gunakan untuk menyentuh farjinya manusia, farji ini adalah bahasa umum untuk jenis, untuk kelamin. Jadi farji ini baik itu kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan, itu disebut farji. Itu kalau menyentuh itu, entah itu batangnya, entah itu ujungnya, entah itu mananya, pokoknya itu disebut farji, maka wudhunya batal. Apa mungkin ya? Ya mungkin saja. Umpama kita pakai sarung ternyata bolong sarungnya. Ketika pukul-pukul di sininya nggak sampai dalaman. Ternyata enggak? Kira-kira ternyata berjeblok, kuncinya dijeblok, dilompat sarung gitu ya. Ya tertentu akhirnya. Ya. Atau mungkin kita nyewoi anak kita mau Jumatan bawa anak kecil minta ke toilet, terus kita ceboki. Nah ini kan kita menyentuh farjinya adami, farjinya manusia kecil, dia kecil. Nah itu batal wudhunya, sehingga kita harus wudhu lagi. Tapi kalau menyentuhnya itu dengan ujung jari atau dengan sebelah ini apa namanya ya, bodir atau punggungnya telapak tangan, ini nggak batalkan wudhu. Mungkin bapak atau gitu ya, terus diselesaikan ya, diselesaikan atau apalah ya. Sehingga terjadilah pertemuan antara tangan kita dengan farji kita, tapi tidak dengan batin
batinul kaki, ya, tidak dengan batinul kaki, maka hal itu tidak merusak wudhu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam 5 yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Nabi bersabda, "Man massa dzakarohu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang menyentuh dasarnya, maka dia tidak boleh sholat sampai dia berwudu lebih dahulu. Terus ada juga riwayat yang lain yang berbunyi, wa yatawaddu min masjid badari. Maka haruslah berwudu orang yang karena menyentuh dasarnya. Ini dasarnya sendiri maupun dasar orang lain. Terus dari Imam Ibnu Majah menambahkan ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, sahabat Rasulullah perempuan. Sahabat Rasulullah tidak hanya laki-laki, tapi juga yang perempuan sama sahabatnya. Karena di sahabat ini adalah orang yang dia Muslim atau mengikuti ajaran Nabi dan hidup di masa Nabi masih hidup, menemani hidupnya Nabi, maka dia disebut sahabat. Dan memang pada saat itu penduduk masih sedikit dan kotanya juga kecil seperti ini, sehingga mungkin hampir semua penduduk itu kenal mana yang Yahudi, mana yang Muslim, mana yang Nasrani itu kenal. Termasuk yang perempuan juga disebut sahabat. Dan Imam Bukhari ini meriwayatkan sebuah hadis yang Nabi bahwa man safar jauh yang tawassul. Barang siapa yang menyentuh farjinya, maka dia harus berwudu. Nah, farji ini tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Baik itu kubur maupun tubuh. Jadi yang bisa merusakkan wudu itu tidak hanya menyentuh jalan depan saja, ya, tapi juga jalan belakang. Apa namanya? Kubur atau bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia kubur itu apa? Bahasa Indonesia kubur itu kubur. Ya, karena itu tidak stabil kita tahu. Karena kemungkinan ketika jauhan itu langsung keluar, sehingga sebaiknya kita menjaga duduk kita tanpa tidur dengan cara menggunakan makanya itu harus diwaspadai lah. Kita waspada sendiri, kita kira-kira kalau tidur sambil duduk itu kita biasanya bisa stabil apa enggak. Karena kebiasaan orang beda-beda ya. Biasanya orang beda-beda. Ada yang suka goyang-goyang, ada yang bisa tenang itu bisa. Nah, sebaiknya yang punya kebiasaan goyang-goyang kalau tidur tidak usah tidur. Gimana caranya kalau tidur? Atau mencari tempat yang dekat dengan tempat wudu, biar nanti tidak kesulitan ketika mau mengambil wudu. Ya, jadi mawas sendiri lah, diukur sendiri begini. Kira-kira saya ini termasuk tipe orang yang bagaimana dan apa yang harus saya persiapkan supaya tidak kecolongan tadi. Baik, kita lanjut.
Yang terakhir yang merusak wudhu adalah wa masu halqati duburihi alal jadid. Ini ada bahasan tersendiri, gitu. Karena di sini ditambahi alam jadid menurut qaul jadid. Qaul jadid ini adalah qaul atau fatwa atau tulisannya Imam Syafi'i ketika beliau hidup di Mesir. Karena Imam Syafi'i ini mengalami dua masa atau dua tempat berfatwa, ya. Yang pertama di Kufah itu Mekah Madinah itu, yang kedua di Mesir. Ketika di Kufah ini disebut dengan qaul qadim, dan yang di Mesir itu disebut qaul qadim. Nah, di sini ditambahkan untuk fatwanya Imam Syafi'i di qaul qadim atau ketika beliau berada di Mesir, duduk di Mesir. Di Mesir ini adalah masa terakhir Imam Syafi'i hidup, sehingga beliau wafatnya di Mesir. Ini Imam Syafi'i di Mesir ini berfatwa tentang hal yang merusakkan wudhu itu ditambah dengan wa masu halqati duburihi, menyentuh bunder-bundernya dubur. Dubur itu kan kalau dilihat ada daerah yang gelap, ya. Daerah yang gelap. Kenapa kok gelap? Karena kulitnya mengeriput sehingga empuk-empuk, jadi warnanya lebih gelap daripada yang lain, ya. Yang lain terang karena terkait gitu ya. Tapi kalau di tempat yang keriput itu, kenapa kok keriput? Karena dubur itu punya kemampuan untuk membesar lubangnya itu ya, untuk mengeluarkan feses atau limbah padat tadi itu ya, untuk mengeluarkan limbah padat. Nah, di situ ada disebut halqati dubur, ya. Halqati dubur, bunder-bunder dubur yang warnanya hitam. Itu kalau disentuh juga dengan kedalaman ini, itu akan merusak, sehingga kita harus mengambil air itu sebelum melakukan sholat, tawaf. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.